pagi hari ini kita akan bahas tentang tugas kita terhadap Islam kita ini bagaimana. Apa sih tugas kita? Apa sih kewajiban kita terhadap iman yang ada dalam diri kita dan Islam yang ada dalam diri kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'd. Qala sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumi ibadir rasulih bidar amin. Wa 'ala al-insan al-ijtihada fi hifdzi islamihi wa tarbiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala fa innal mudayyi'a li awamirillah muta'aridun li mauti ala ghairi islam fa inna targahu lidzalika dalil ala istihanatihi bihaqqid din wa la istighfafi bihi wa liyahdhar muslim min dzalika ghayatul hajj. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir di majelis kita yang mulia ini di Masjid Manarul Islam. Kita duduk setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dari sebelum subuh hingga pada saat ini hingga nanti akhir, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita ke masjid yang mulia ini Allah jadikan penghapus dari dosa-dosa kita. Allah jadikan pengangkat untuk derajat kita. Allah jadikan mempunyai nilai pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hal-hal semacam ini menjadi sebab untuk kelak nanti kita di akhir hayat Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah tutup usia kita dalam keadaan baik. Allah tutup usia kita dalam keadaan iman dan Islam terpakai kuat dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya, dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad, dan juga kita haturkan salawat dan salam ini untuk keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan juga orang-orang yang mencintai dan berjuang di jalannya Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat, hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu bahwa kita sudah menyinggung satu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna wa antum illa wa antum muslimun. Ya, yang ayat kompletnya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ittaqullaha haqqa tuqatih sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, sebagaimana pembahasan tempo lalu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam, minimal dalam keadaan Islam. Berarti kalau dalam keadaan Islam iman kita masih ada, walaupun tidak meninggal dalam keadaan sujud seperti apa yang kita harapkan, tidak meninggal dalam membaca Quran seperti yang kita harapkan, tapi minimal kita meninggal dalam keadaan Islam. Ketika seorang meninggal dalam keadaan Islam, maka perkaranya satu di antara dua hal, bisa langsung masuk surga tanpa hisab, atau dia disiksa dulu di neraka tapi punya batasan di neraka, dia akan masuk ke dalam surga. Lain halnya kalau dia meninggal dunia dalam keadaan kufur, alhamdulillah,
keluar dari agama Islam, nggak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Walaupun sebentar, di surga sebentar nggak ada. Ya, kalau dia sudah kufur, keluar dari agama Islam, selama-lamanya di dalam neraka. Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah tetapkan, kuatkan iman Islam kita hingga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan bahas tentang tugas kita terhadap Islam kita ini bagaimana. Apa sih tugas kita? Apa sih kewajiban kita terhadap iman yang ada dalam diri kita dan Islam yang ada dalam diri kita ini? Iman keyakinan, Islam adalah syariat. Ya, jadi kalau iman itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam adalah syariat. Salat, puasa, zakat, haji, itu Islam bedanya. Ya. Nah, dua-duanya harus kita kuatkan. Kita punya tugas terhadap dua hal itu. Apa? Katakan walal insani al-ijtihada fi hifdzi islamihi. Bagi setiap muslim, ya, bagi setiap insan untuk berusaha semaksimal mungkin. Apa yang dia usahakan? Fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi. Di dalam menjaga Islam dan menguatkan Islam. Nah, ini dua tugas kita. Menjaga dan menguatkan. Bukan hanya sekedar menjaga tapi nggak dikuatkan, atau dikuatkan tapi nggak dijaga. Nah, dua-duanya ini, ya, dikuatkan dengan apa? Dengan ilmu. Dibentengi dengan apa? Dengan ilmu, dengan taklim, belajar. Nah, kita tahu mana yang nggak boleh, mana yang boleh, mana yang haram, mana yang nggak haram. Itu dengan ilmu. Nah, kalau orangnya tanpa ilmu, imannya lemah. Ilmu itu ilmu kita untuk mengenal Allah. Ya, kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan lemah imannya. Kalau imannya lemah, maka kita nggak akan bisa mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Nyambung. Ya, ilmu sarana untuk mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita akan merasakan lezat, akan menguatkan iman kita kepada Allah. Kalau kita sudah kuat iman kita, maka kita akan merasakan lezatnya iman. Itu beruntun. Ya, beruntun dia. Jadi kalau dia paham ilmu agama, dia akan mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, akan imannya kuat. Kalau imannya kuat, dia akan merasakan lezatnya agama. Akan lezatnya iman. Tapi kalau dia nggak belajar ilmu agama, dia nggak mengenal Allah. Kalau dia nggak mengenal Allah, imannya nggak akan kuat. Kalau imannya nggak kuat, dia akan nggak merasakan lezatnya ibadah dan akan mudah tergoyahkan sehingga keluar dari agama Islam. Alhamdulillah. Ya. Jadi tujuan kita yang pertama menjaga ilmu, yang kedua menguatkannya. Nah, menjaga ilmu dengan apa? Dengan menjaga Islam dan iman dengan apa? Dengan ilmu. Menguatkannya dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Dengan apa? Bifi'li ma umira bihi min ta'atillah. Dengan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita dari hal-hal yang mengandung ketaatan kepada Allah. Ya, melaksanakan perintah, ya, termaktub dalam takwa kemarin. Fa innal mudayya li awamirillahi muta'aridun li muti ala ghairil Islam. Karena orang yang menyia-nyiakan hukum Allah, yang tidak menjaga hukum Allah, yang tidak menjaga aturan Allah, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan tidak muslim. Ya, dia menyia-nyiakan berarti menyepelekan. Ya, menyepelekan berarti keluar dari agama Islam. Seseorang tidak dikatakan keluar dari Islam walaupun dia melakukan dosa besar, kecuali, ingat, kecuali menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, dia keluar dari Islam. Selama dia tidak menyekutukan Allah, walaupun dia melakukan dosa besar, berzina, membunuh, mabuk, dia tetap dikatakan muslim. Selain menyekutukan Allah, menyekutukan Allah, keluar dari Islam. Dia akan keluar dari Islam kalau
dia meremehkan maksiat, meremehkan kewajiban dia kepada Allah, dia baru keluar dari Islam. Misalkan maksiat yang kecil, ya contoh melihat perempuan yang bukan muhrim, maksiat kecil, tapi dia remehkan. Kita juga kita taubat, kita juga dihapus dengan puasa, dengan ibadah. Kan dosa kecil melihat perempuan, ya dosa kecil melihat yang bukan mahram, kan juga dihapus dengan ibadah, ngeremehin. Dia bisa keluar dari agama Islam. Atau misalkan sholat 5 waktu yang wajib buat dia tapi dia nggak kerjakan. Bang, kenapa nggak sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu belum wajib buat saya. Sholat 5 waktu bisa diundur. Kalaupun nggak sholat bisa dikobok. Jadi tenang aja. Nah, ini bisa jadi keluar dari agama Islam. Jadi ketika seorang menyia-nyiakan aturan Allah, berarti dia telah menyepelekan aturan Allah. Kalau menyepelekan aturan Allah, naudzubillah, bisa jadi dia meninggal dunia dalam keadaan keluar dari agama Islam. Ya. Fa inna targau lidzalika dalilun ala istihanati bihaqiddin. Menyia-nyiakannya dia tentang perintah-perintah Allah adalah bukti bahwa dia itu meremehkan kewajiban terhadap agama, walal istighfar bih, dan merendahkan kewajiban terhadap agama, menyepelekan dan merendahkan. Fal yahjaril muslimin dzalika ghayatul hadri, maka hendaklah seorang muslim hati-hati, jangan menyepelekan, jangan meringankan. Dalam ibadah kita nih, ketika kita ibadah, jadi ketika kita sebelum ibadah, kita anggap satu hal yang besar. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika kita sebelum ibadah, kita anggap ini sesuatu yang besar, harus kita kerjakan, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita tunda. Nah, ketika kita ibadah, selesai ibadah, kita anggap ibadah kita kecil. Ketika selesai ibadah, kita anggap ibadah kita kecil. Apa maksudnya? Ketika kita sebelum ibadah menganggap ibadah ini satu hal yang besar, kita akan segera beribadah. Kita akan kerjakan dengan maksimal. Kita akan hati-hati untuk ibadah yang baik. Ketika kita setelah ibadah, kita anggap yang kecil apa? Ibadah saya ini belum cukup buat masuk surga. Ibadah saya ini belum cukup untuk dapat ampunan. Ibadah saya ini belum cukup untuk dapat rahmat. Ibadah lagi. Gitu. Kadang-kadang orang merasa cukup dengan ibadah. Udah habis sholat wajib, udah cukup wajib aja, sunnahnya nggak usah. Ini salah. Puasa wajib aja, sunnahnya nggak usah. Jadi dia merasa cukup dengan ibadah yang dia lakukan. Padahal kita sebagai seorang muslim, ketika setelah kita ibadah, kita anggap ibadah ini ada satu hal yang kurang buat kita. Maka di sini ada sebuah syair dari Abdullah bin Muslim bin Tahir, dia mengatakan, ya Rabbi ma ma'nal amal wa kasbuna kulla zalal lakinnana fikal amal tuhyil idhama rama. Ya Rabbi, amalku ini model bagaimana? Amal saya ini modelnya bagaimana? Yang ngomong ini 25.000 la ilaha illallah, 25.000 Allah, 25.000 salawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari. Sholat wajib, sholat sunnah, walau kondisi dia dalam keadaan sakit, tetap dia maunya berdiri. Walaupun diperbolehkan buat duduk, tapi dia nggak mau, dia tetap maunya berdiri. Sampai dalam satu riwayat sejarahnya, putra-putranya yang gendong dia. Satu kanan, satu kiri dipegang. Maunya diri, nggak mau duduk. Tuh. Ketika lagi sakit parah, lagi sakit panas, diselimuti dengan kain berlapis-lapis, sampai kainnya juga masih terasa panas di atas,
Dia mengatakannya nafs bumi, hei jiwa pemalas, bangun, ibadah sama Allah. Bangun, seakan-akan nggak sakit lagi. Sholat malam sekian rakaat, setelah sholat selesai, sholat subuh selesai, langsung sakit lagi dia. Itu dia yang ibadahnya begitu, ngomong, ya Allah, amal saya ini modelnya bagaimana? Apa udah cukup dapat ridhomu? Apa udah cukup dapat cintamu? Apa udah cukup dapat kasih sayangmu? Masuk surgamu apa cukup? Tapi saya punya angan-angan, punya niat, ya punya cita-cita, keinginan. Dengan keinginan dan cita-cita itu, tulang-tulangku yang sudah hancur akan dikembalikan lagi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Ya. Jadi kembali lagi, sebelum kita ibadah, jadikan sesuatu yang besar. Jadi kita semangat ibadahnya, menjaga ibadahnya. Ketika kita selesai ibadah, jadikan ibadah kita ini sesuatu yang kecil, kurang untuk kita lakukan, harus kita tambah lagi. Itulah sebaliknya kita dalam ibadah. Ya, walaika aidan an yujanibal ma'asi wal atham. Nah, selain kita menjaga perintah Allah, menjaga aturan Allah, hendaklah juga kita menjauhkan diri dari maksiat. Menjauhkan diri dari maksiat, fa innaha tudha'iful Islam wa tuhinu. Karena dengan maksiat akan lemah Islam kita, akan menjadi tipis Islam kita dengan maksiat. Wa tuzalzilu qawaidahu wa tu'arriduhu lis-salabi indal maut. Nah, dengan maksiat itu akan tergoyahkan pondasi-pondasi Islam, tergoyahkan pondasi-pondasi iman, tergoyahkan. Kama waqa'a dzalika wal ya'udzubillah min katsirin minal mulabisina laha wal musirin 'alaiha. Sebagaimana banyak terjadi kepada orang-orang yang selalu bermaksiat dan selalu melanggar perintah Allah. Lemah imannya. Ibarat penyakit. Ya, maksiat, dosa itu ibarat penyakit. Namanya penyakit melemahkan badan. Ya, menjadikan fisik kita nggak kuat, itu maksiat. Ketaatan ibarat vitamin yang menjadikan kita kuat. Maksiat ibarat penyakit, virus yang menjadikan kita lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan yang artinya dosa bagi seorang mukmin ibarat dia sedang duduk di bawah batu yang besar dan dikhawatirkan batu itu jatuh menimpanya. Itu dosa yang mesti dianggap bagi seorang mukmin. Tapi dosa bagi seorang yang fasik, yang ahli maksiat, diibaratkan seperti lalat yang nemplok di hidung dan dia gigikan. Lalat. Nah, maksudnya apa? Orang muslim menganggap dosa ada satu hal yang fatal, satu hal yang sangat berbahaya, satu hal yang sangat merugikan. Maka kalau kita nggak cepat-cepat taubat, minta ampun pada Allah, rugi kita. Maka doanya Nabi Allah Adam apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, aku sudah bikin zalim pada diriku sendiri. Wa in lam taghfir lana, kalau kau enggak ampuni aku, lanakunanna minal khasirin, aku termasuk orang yang rugi. Nabi Adam, Pak. Nabi Adam baru satu kesalahan dia lakukan, minta ampun sama Allah seperti itu. Nah, kita berkali-kali buat salah sama Allah, nggak pernah minta obat pada Allah seperti itu. Taubat kita pada Allah cepat-cepat, karena takut kita menjadi orang yang rugi. Anak nakal bisa jadi gara-gara dosa, istri kagak nurut bisa jadi gara-gara dosa, rezeki kita seret bisa jadi gara-gara dosa, sholat jadi malas, ibadah jadi malas bisa jadi gara-gara dosa, usaha kagak lancar bisa jadi gara-gara dosa, kemana-mana sial mulu bisa jadi gara-gara dosa. Itu yang terlahir dari dosa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari 70 kali istighfar
Dalam riwayat 100 kali istighfar pada Allah, minta ampun. Nabi mah gak ada dosa, tapi kenapa Nabi minta ampun, istighfar pada Allah? Ngajarin kita, seakan-akan beliau ngomong, ini loh saya nggak ada dosa masih begini, masa kamu yang dosanya banyak kamu begini. Itu sifat kita sebagai seorang mukmin terhadap dosa, istighfar pada Allah, ya, minta ampun setiap hari, setiap malam sebelum subuh kita minta ampun pada Allah, tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan, minta penjagaan dari maksiat, dari godaan setan, dari rombongan hawa nafsu, dari cinta dunia, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1000 maksiat kau lakukan, 1000 kali tobat kau lakukan. Sampai seperti itu. 1000 maksiat kau lakukan, 1000 kali tobat kau lakukan. Biar apa? Setan nyesel, Pak.